Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita puji Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan pada saat ini untuk kembali melanjutkan seri pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita saat ini, mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang masih Engkau curahkan atas kami masing-masing, di mana pada saat ini kami boleh kembali untuk belajar bersama-sama. Melalui kanal virtual ini, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, urapilah kami. Berikan kami kuasa-Mu, pengertian-Mu, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman ini dengan baik. Terlebih, kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Dari manapun seluruh umat-umat Tuhan mempelajari bersama-sama kami lewat kanal virtual ini, biarlah Tuhan tetap memberkati mereka, sehingga firman ini boleh meneguhkan iman kerohanian mereka. Inilah doa peran kami Bapa, kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-13. Judulnya adalah Pilihlah pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, menjadi ayat inti untuk pelajaran kita pada saat ini terdapat dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Dikatakan demikian. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pelajaran kita pada saat ini juga akan berfokus pada beberapa kitab berikut ini. Yang pertama yaitu Yosua pasal 24, lalu selanjutnya Kejadian 12 ayat 7, Ulangan 17 ayat 19, Ulangan 5 ayat 6, 1 Raja-Raja 11 ayat 2, dan Raja-Raja 4, 1 Raja-Raja 11 ayat 2 dan 4, lalu 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai tinjauan umum untuk pelajaran kita pada saat ini, dikatakan bahwa dalam gaya Musa, Bapak Ibu, kitab Yosua diakhiri dengan pidato di mana Yosua mendesak orang-orang untuk mengambil sikap. Setelah hidup yang panjang dan intens, Yosua siap untuk menyelesaikan misinya. Di bagian pertama pidatonya, Bapak Ibu sekalian, kata-kata Yosua adalah kata-kata Yakub yang menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi Israel sejak panggilan Abraham. Kita bisa baca dalam kitab Yosua 24 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan 19 kata kerja dalam bentuk orang pertama, Tuhan menegaskan peran pasif Israel dalam usaha ini. Berbeda dengan penggunaan berulang-ulang kata orang kedua, yaitu kata kamu atau milikmu, untuk menggambarkan Israel. Bagian kedua dari pidato itu dimulai dengan kata keterangan sekarang, atau disebut dengan atta, yang memperkenalkan seruan terakhir Yosua untuk tanggapan saat ini, Bapak Ibu sekalian. Sebuah permohonan kepada umat untuk menjalankan kebebasan mereka dalam memilih. Bapak Ibu sekalian, sebuah upacara pembaruan perjanjian menyusul, di mana dua saksi dihadirkan. Umat itu sendiri dan sebuah tugu peringatan dari batu yang lain. Masih menggemakan akhir kitab Ulangan, Bapak Ibu sekalian. Dialog antara Yosua dan umat itu menimbulkan
tarik-menarik antara dua lintasan. Satu menuju keselarasan, stabilitas, dan persatuan, dan yang lain menuju ketidaksetiaan, ketidakpastian, dan disintegritas. Bapak Ibu sekalian, di persimpangan jalan inilah setiap keputusan individu itu bergantung. Yosua membuat pilihannya jelas di tengah-tengah pasal itu. Dikatakan bahwa, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Saudara-saudara sekalian, kitab ini ditutup dengan 3 kuburan. Yosua pasal 24 ayat 29 dan 30 sampai 33. Catatan tentang peristirahatan terakhir jenazah Yusuf ini mengakhiri siklus yang dimulai di kitab Kejadian, seperti kematian Harun dan Musa di kitab Ulangan. Kematian Yosua dan Eleazar ini menandai berakhirnya sebuah era, Bapak Ibu sekalian. Di perairan yang belum dipetakan di zaman baru ini, Israel dapat percaya pada komitmen Allah yang tak tergoyahkan terhadap janji-janji. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sekasih, selanjutnya kita lihat bagaimana komentar untuk pelajaran kita pada saat ini. Kita lihat tentang di Sikem lagi. Dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, geografi juga merupakan teologi. Pemeliharaan Tuhan dalam membawa Israel ke Sikem untuk pembaruan perjanjian ini bukanlah suatu kebetulan, Bapak Ibu sekalian. Berabad-abad sebelumnya, Yakub berada di Sikem ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, memerintahkannya untuk pergi ke Betel. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian 35 ayat pertama. Dalam persiapan untuk perjalanan itu, Bapak Ibu, Yakub mendesak keluarganya untuk jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Kejadian pasal 35 ayat yang kedua. Saudara-saudara sekalian, orang-orang itu menurut, menyerahkan dewa-dewa asing mereka dan cincin-cincin ornamen yang dikubur di bawah pohon ek. Akibatnya Bapak Ibu sekalian, teror Tuhan menimpa penduduk Kanaan sampai Yakub tiba di Betel untuk membangun mezbah untuk menghormati Yahweh. Kejadian pasal 35 ayat 3 sampai 7. Di Betel, Bapak Ibu sekalian, Tuhan menegaskan kembali janjinya kepada Yakub dengan istilah-istilah yang sudah dikenal. Dikatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripada. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Kejadian 35 ayat 11 dan 12. Saudara-saudara sekalian, demikian pula Yosua. Dia mempromosikan kebangkitan rohani, meneguhkan kembali komitmen Allah terhadap janji-janjinya. Sambil berdiri di atas berhala-berhala yang terkubur, ia mengingatkan Israel tentang bahaya penyembahan berhala dan pentingnya kesetiaan. Pada titik ini, Bapak Ibu sekalian, anak-anak Israel berada di persimpangan jalan yang sama. Sikem adalah tempat pengambilan keputusan, tempat untuk melihat ke masa depan tanpa melupakan masa lalu. Pilihan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, akan menentukan bukan hanya nasib individu, tetapi juga kolektif Israel. Pemusnahan dewa-dewa asing di Sikem ini memperkuat identitas tunggal rumah tangga Yakub.
Masalah pada zaman Yosua, Bapak Ibu sekalian, adalah apakah Israel akan tetap menjadi Israel atau tidak. Selanjutnya kita lihat, saya atau kami. Salah satu perbedaan pandangan dunia antara masyarakat Barat modern dan masyarakat dalam dunia Alkitab adalah hubungan antara personalitas individu dan korporat, Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks waktu, saudara-saudara sekalian, pilihan individu itu selalu dilihat dalam kaitannya dengan seluruh komunitas. Gagasan ini, Bapak Ibu sekalian, terbukti dalam Yosua 24 ayat 6, di mana Allah berfirman, dikatakan, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, ini penekanan ditambahkan, meskipun banyak di antara yang hadir belum lahir ketika Exodus terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Weller Robinson adalah sarjana pertama yang menerapkan konsep personalitas korporat pada teks Alkitab. Konsep yang berasal dari hukum Inggris ini merujuk pada fakta bahwa suatu kelompok atau badan itu dapat dianggap secara hukum sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sebagai individu. J. W. Rogerson, Corporate Personality, The Anchor Bible Dictionary, New York, Doubleday, 1992, halaman 1150. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Robinson di sini menggunakan istilah tersebut dalam dua pengertian. Tanggung jawab korporat dan representasi korporat. Meskipun dikritik karena kurang tepat dan menggunakan prinsip-prinsip antropologis yang sekarang ini ketinggalan zaman, gagasan Robinson tidak boleh diabaikan sepenuhnya, Bapak Ibu sekalian. Dalam studi Alkitab, konsepnya telah diperbarui dengan tepat sebagai solidaritas korporat yang mengacu pada osilasi atau hubungan timbal balik antara individu dan komunitas yang ada dalam pikiran Smith. Tindakan individu ini bukan sekedar tindakan individu, Bapak Ibu sekalian, karena itu mempengaruhi komunitas dan sebaliknya. Individu seringkali mewakili komunitas dan sebaliknya. Ini tulisan G.K. Bell, The Right Doctrine from the Wrong Text, Easy on the Use of the Old Testament in the New, Grand Rapids MI, Baker Academic, tahun 1994, halaman 37. Saudara-saudara sekalian, solidaritas korporat bukan hanya kenyataan yang tak terbantahkan di balik teks Alkitab dan masih hidup dalam banyak masyarakat yang menekankan saling ketergantungan, keselarasan, dan identitas keluarga yang kuat saat ini, tetapi juga Bapak Ibu sekalian, pra-anggapan dasar tipologi Alkitab. Bahkan saudara-saudara sekalian, hal ini berada di pusat Injil. Di sisi negatifnya, meskipun kita tidak bertanggung jawab atas dosa Adam, kegagalannya membuka pintu bagi kejahatan dan yang pengaruhnya tidak seorang pun kecuali Kristus mampu kendalikan dengan cara yang dapat dipahami. Seperti yang dikatakan Paulus, Bapak Ibu sekalian, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 5 ayat 12. Saudara-saudara sekalian, di sisi positif, kemenangan Kristus sebagai Adam baru, ini wakil dari manusia baru, ini membawa pengaruh kebaikan
dan kemungkinan kemenangan bagi semua orang. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. 2 Korintus 5 ayat 14. Paulus melengkapi gagasan ini dengan mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Roma 5 ayat 18. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita masuk tentang kebebasan individu. Dalam konteks berkat dan kutuk, sementara dari gambaran perjanjian baru tentang gereja sebagai tubuh Kristus, ini berakar pada pemahaman sosial ini. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian, jumlah keputusan individu selalu memengaruhi umat secara keseluruhan. Konsep ini terbukti dalam doa Daniel, di mana ia memohon pengampunan atas dosa-dosa yang tidak dilakukannya secara pribadi. Kita bisa baca itu dalam kitab Daniel pasal 9. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kitab suci dengan jelas menegaskan nilai kebebasan individu. Menurut Yeskiel, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yeskiel 18 ayat 20. Kita bisa bandingkan dengan Ulangan 24 ayat 16. Saudara-saudaraku, dari sudut pandang kekal, Allah akan berurusan dengan kita secara individu. Kita dapat menghadapi konsekuensi dosa orang lain, tetapi bukanlah kesalahan mereka. Pidato terakhir Yosua ini menghadirkan tarik-menarik antara identitas kolektif dan individu. Meskipun dalam pengertian kolektif, ia menyebutkan tindakan penebusan dosa adalah tindakan penebusan dosa oleh Allah di masa yang lalu dan menyinggung tindakan penghakiman Allah di masa depan, seruannya bersifat individual. Bapak Ibu, kebebasan individu ini harus dipahami dalam batasan perjanjian. Faktanya, saudara-saudara sekalian, kebebasan tanpa bentuk adalah kekosongan. Orang dapat memutuskan apakah akan menikah, tetapi begitu mereka setuju untuk menikah, mereka terikat dalam batasan perjanjian pernikahan. Dalam praktiknya, kebebasan yang tidak terkendali ini berubah menjadi perbudakan. Dalam bahasa Alkitab, Bapak Ibu sekalian, penting untuk dicatat bahwa terbebas dari perbudakan ini disebut sebagai penebusan, bukan kebebasan. Ketika Israel meninggalkan Mesir, itu bukan hanya tentang kemampuan untuk memilih apakah akan melayani atau tidak, tetapi lebih kepada memilih kebebasan untuk memilih siapa yang akan mereka layani. Faktanya Bapak Ibu sekalian, tantangan Yosua ini memperkuat kasus bahwa mereka yang menjadi Israel adalah mereka yang dipilih dan diselamatkan oleh Yahweh. Mereka yang tetap menjadi Israel adalah mereka yang memilih dan melayani Yahweh. Ini tulisan dari Mark G.C. Joshua, Joplin M.O., College Press Publishing Company, tahun 2008, halaman 383. Saudara-saudara sekalian, dalam pengertian ini, kebebasan adalah keadaan yang muncul setelah Tuhan bertindak untuk menghilangkan semua rintangan sosial spiritual, dosa dan kematian, ekonomi, dan kelembagaan yang menghalangi tujuan penciptaan kita. Tujuan ini adalah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal, mencintai, menyembah, dan menikmati Tuhan selamanya. Ini tulisan dari
Esau McCaulley dalam bukunya yang berjudul Kebebasan, dalam Douglas Magum sebagai editornya, buku teks The Lexham Theological Wordbook edisi Logos, Bellingham, W.A. Lexham tahun 2014. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kebebasan adalah anugerah paling dahsyat yang diberikan Tuhan kepada makhluk-makhluknya. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah manusia, kebebasan juga merupakan anugerah yang paling berbahaya karena dapat disalahgunakan, dengan konsekuensi yang mengerikan tentunya. Pada hakikatnya, Tuhan adalah kasih, dan tidak ada kasih tanpa kebebasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, intinya bukanlah apakah kita memiliki kebebasan, tetapi bagaimana kita akan menggunakan anugerah yang luar biasa. Pertanyaan ini dibahas di akhir kitab Yosua. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana aplikasi kehidupan dari pelajaran kita pada saat ini? Kita lihat yang pertama, yaitu tantangan kebebasan. Tidak mudah untuk menjadi bebas, Bapak Ibu sekalian. Gagasan ini ditunjukkan dalam sejarah Israel yang dipimpin Tuhan ke padang gurun untuk mempelajari hakikat kebebasan. Meskipun periode ini diperpanjang, sekolah di padang gurun tidak dimaksudkan untuk berlangsung lebih dari 1,5 tahun. Kira-kira waktu antara keluaran dan kedatangan di Kades Barnea. Kita bisa lihat dalam Kejadian 19 ayat 1, Bilangan 10 ayat 11, dan Ulangan 1 ayat 2. Bagian A. Mengapa kita perlu belajar cara menggunakan kebebasan? Jika kita adalah orang tua, Bapak Ibu sekalian, pertimbangkan bagaimana kita dapat mengajarkan anak-anak kita untuk menggunakan kehendak bebas mereka. C. Bagaimanakah keadaan sulit dapat meningkatkan pembelajaran kita? Selanjutnya kita lihat tentang penyembahan berhala dewasa ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pertimbangkan definisi berikut tentang berhala yang diusulkan oleh Martin Luther dalam komentarnya tentang perintah pertama dalam katekismus besarnya, yaitu keyakinan dan iman hati saja yang menjadikan Allah dan berhala. Apapun yang dipegang teguh dan dipercayai oleh hatimu, itulah Allahmu yang sesungguhnya. Martin Luther dalam Luther's Large Catechism diterjemahkan oleh John Nicholas Lenker, Minneapolis MN, Luther Press, tahun 1908, halaman 44. Bapak Ibu sekalian, penyembahan berhala merupakan ciri dasar budaya pada zaman Alkitab. Sungguh, hal itu merupakan ancaman yang terus-menerus bagi umat Allah yang akhirnya membawa Israel dan Yehuda ke pembuangan. Meskipun kita tidak menyembah patung dewa, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah penyembahan berhala masih dapat menjadi ancaman bagi iman kita? Menjadi penutup untuk pelajaran kita pada saat ini, seperti kitab Ulangan, Bapak Ibu sekalian, kitab Yosua diakhiri dengan referensi tentang tempat pemakaman. Rasanya aneh jika kita menyimpulkan kitab yang sebagian besar isinya tentang kemenangan dan perincian seperti ini. Mengapa? Bagian A. Mengapa buku ini ditutup dengan cara ini, Bapak Ibu sekalian? B. Pekabaran apakah yang disampaikan Tuhan tentang hakikat kepemimpinan dan kendalinya yang berkelanjutan atas sejarah? C. Bagaimanakah pesan ini
dapat memengaruhi perspektif kita tentang kepemimpinan dan pengawasan ilahi atas gereja. Sampai di sini pelajaran kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang masih menjadi bagian kami di sepanjang mempelajari seri pelajaran kami. Tuhan, berikan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik, terlebih kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Engkau kiranya yang tetap memberkati seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang selalu setia belajar bersama-sama dengan kami melalui kanal virtual ini. Biarlah kasih Tuhan yang tetap menjadi bagian mereka. Tuhan berkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Dalam usaha tangan mereka juga Tuhan berkati, agar menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati juga mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, terlebih dalam pergumulan kerohanian. Tuhan kuatkan. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan yang selalu memenangkan mereka dalam setiap langkah kehidupan. Bapa kami surga, kami memohon, kiranya Tuhan masih mengizinkan kami untuk bertemu kembali pada seri-seri pelajaran berikutnya, di mana kami boleh mempelajari firman Tuhan yang selanjutnya. Inilah dua permohonan kami Bapa, mohon ampun akan segala dosa selain kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat dan kasih-Mu, dan terlebih layakkan kami untuk bergantung sepenuhnya ke dalam Tuhan. Kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.